Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Amanda, NPM 1915210025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mini riset dengan metode PAT Analyze yang berjudul Analisis Pengaruh PDB dan KURS terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Lanjut ke latar belakang. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisien dan produktivitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor real dan waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintah yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya, otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi 1 digit atau inflasi modern. Lanjut ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat PDB terhadap investasi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat KURS terhadap investasi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh PDB dan KURS investasi melalui inflasi di Indonesia. Rumusan masalah, apakah PDB berpengaruh signifikan terhadap jumlah investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, apakah KURS berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh PDB terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, menganalisis pengaruh KURS terhadap jumlah investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Hipotesis yaitu pertama, PDB berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, KURS berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Lanjut, di sini ada kerangka konseptual X1 PDB, X2 KURS, Y1 inflasi, Y2 investasi. Dan di sini ada metode analisis data yaitu yang digunakan dalam penelitian ini PAT Analyze. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah inflasi menjadi variabel utama yang mendukung investasi. Dilihat dari PDB dan KURS dengan persamaan. Persamaan pertama, Y1 sama dengan PY1 X1 tambah PY1 X2. Persamaan kedua, Y2 sama dengan PY2 X1 P ditambah PY2 X2 ditambah PY2 Y1. Di persamaan aplikasi, persamaan yang pertama, Y2 sama dengan PY2 X1 ditambah PY2 Y1. Di persamaan kedua, Y2 PY2 X2 ditambah PY2 Y1. Di persamaan ketiga, Y1 PY1 X1. Di persamaan keempat, Y1 sama dengan PY1 X2. Lanjut, analisis jalur PAT Analyze didukung oleh uji mediasi. Uji mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. P1 lebih kecil P2 kali P3 atau pengaruh langsung lebih kecil pengaruh tidak langsung, maka HA diterima. P1 lebih besar P2 dikali P3 atau pengaruh langsung lebih besar pengaruh tidak langsung, maka HA ditolak. Untuk mengetahui kelayakan metode analisis jalur, maka akan melakukan uji asumsi klasi, yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi. Nah, di sini ada datanya. Di sini ada uji normalitas data. Inilah hasil grafiknya. Di sini adalah hasil uji multikolinearitas. Diketahui bahwa nilai tolerance dan Fifth pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebuah variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai tolerance yang besarnya jauh melebihi angka 0,1 dan Fifth variabel tersebut yang besarnya kurang dari 5. Dan di sini hasil uji autokorelasi
menunjukkan bahwa titik dihasilkan tidak terlalu menyebar secara acak dan tidak pula membentuk suatu pola atau tren garis tertentu. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah. Lanjut, ini adalah hasil analisis path analysis. Hasil persamaan 1 di model summary 0,153 dan di koefisien 0,406, 0,103 dan di hasil persamaan 2 0,884 dan ini hasil koefisien. Dan hasil persamaan 3 sumerinya 0,073 dan koefisiennya 0,270 dan hasil persamaan 4-nya 0,015 dan ini hasil koefisiennya. Nah, di sini ada pengaruh PDB terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Berdasarkan gambarnya di sini, analisis jarum menunjukkan bahwa PDB dapat berpengaruh terhadap investasi dan tidak juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh PDB ke inflasi. Lanjut, besarnya pengaruh langsung PDB terhadap investasi P1 sama dengan 0,406. Besar pengaruh tidak langsung PDB terhadap investasi melalui inflasi yaitu P2 kali P3. 0,270 dikali 0,103 sama dengan 0,0351 dan besar pengaruh total sebagai pengaruh mediasi PDB terhadap investasi melalui inflasi pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan 0,406 ditambah 0,351 sama dengan 0,055. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari tidak langsung. Hasil perhitungan ini dapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan 0,406 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 dikali P3 sama dengan 0,0351, maka HA ditolak, artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Dan di sini ada pengaruh suku bunga terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Berdasarkan di atas, menunjuk puls dapat terhadap investasi dan dapat juga pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh puls. Nah, di sini besarnya pengaruh langsung puls terhadap investasi V1 sama dengan 0,406. Besarnya pengaruh tidak langsung puls terhadap investasi melalui inflasi yaitu P2 dikali P3 0,947 dikali 0,122 sama dengan 0,115534. Besar pengaruh total sebagai pengaruh mediasi kurs terhadap investasi melalui inflasi pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Lanjut, kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari pengaruh langsung dan lebih besar pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh P1 sama dengan 0,406 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 kali P3 sama dengan 0,115534, maka HA ditolak, artinya kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui inflasi sebagai variabel intervening. Akan dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak menjadi variabel yang mediasi intervening antara kurs terhadap investasi, maka inflasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Nah, di sini langsung pembahasannya, analisis pengaruh PDB terhadap investasi dengan inflasi menjadi variabel intervening. Dan di sini analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi variabel intervening.
Nah, di sini ada kesimpulan